dalam kontestasi pemilu itu kelompok perempuan itu yang paling banyak dicari, Mbak. Iya. Menjadi sasaran empuk para politisi, para caleg, dan juga bahkan partai politik dalam rangka mungkin mensukseskan hajat-hajat mereka. Aku fungsinya apa sih memilih gitu loh? Untuk apa sih memilih gitu loh? Memilih anggota dewan, memilih presiden, memilih bupati, gubernur. Yang paling besar buat saya sepertinya adalah budaya patriarki yang masih kenceng. Itu tidak hanya sempat disinggung tadi sama Mbak Pipit ya. Tidak hanya masuk di pikirannya laki-laki. Jadi patriarki itu tidak hanya masuk di pikirannya laki-laki, tapi juga di perempuan. Malah lebih Sama perempuan ya perempuan. gitu. Seperti itu. Bagaimana kita menghadapi persepsi masyarakat yang notabene perempuan juga, yang menilai kemampuan kita itu rendah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih sedulur KPU Banyumas, selamat datang di podcast Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Ya, di momen Hari Ibu 22 Desember tahun 2025, KPU Banyumas, podcast Ngodemas di KPU Banyumas kita mengangkat tema dukungan ormas perempuan dalam sosialisasi pendidikan pemilih. Tema ini menegaskan bahwa organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran pemilih, khususnya di dalam keluarga, komunitas, desa, bahkan secara nasional. Di Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa organisasi perempuan aktif yang konsisten dalam gerakan pendidikan, sosial, serta penguatan peran perempuan. Dan di antaranya yaitu adalah Fatayat NU dan Nahdlatul Aisyah. Melalui jejaring kader hingga akar rumput, keduanya turut berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi perempuan, serta menumbuhkan kesadaran pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Perkenalkan, saya Sari dari Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas yang akan memandu obrolan podcast Ngodemas kali ini. Dan telah hadir bersama kita dua narasumber yang inspiratif, yaitu Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, ada Ibu Tati Irawati, dan Ketua Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah Kabupaten Banyumas, Ibu Dia Pipit Aryani. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu atau Mbak ya, Mbak dong. Mbak ya. Apa kabar ini Mbak Ira, Mbak Pipit? Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast Ngodemas KPU Banyumas. Di tengah kesibukan yang mesti luar biasa menyempatkan waktu, terima kasih sekali. Sama-sama. Senang bertemu dengan Mbak Tati dan Mbak Sari. Saya juga senang banget. Ini bisa memperkenalkan diri ya langsung. Boleh. Nanti menyapa sedulur KPU Banyumas. Boleh, Mbak Pipit. Memperkenalkan diri sekaligus sedikit tentang organisasinya. Mau dari siapa dulu? Oke, silakan Mbak Pipit. Oke. Selamat berjumpa teman-teman Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Perkenalkan, nama saya Diah Pipit Aryani, Ketua Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah Banyumas. Saya bersama Mbak Tati nanti akan ngobrol terkait masalah pemilih ya. Pemilih, kontribusi kami terhadap kontribusi kami sebagai organisasi perempuan terhadap pemilih di Kabupaten Banyumas ya. Nanti bersama Mbak Tati. Gantian saya? Iya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu bertiga ini di ruang yang cukup dingin ini, Mbak Sari. Terima kasih telah mengundang kami. Saya dengan Mbak Pipit bersama-sama kumpul bertiga di Ngodemas. Ya, Ngodemas itu bukan Ngodembak ya, Mbak ya. Iya. Ya, karena Ngode Mas ya. Karena Ngodemas itu ada kepanjangannya yaitu Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Saya Tati Irawati, boleh panggil Tati, boleh panggil Ira. Dan saya Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Banyumas.
Itu aja mungkin Mbak Iya. Sari. Ya, terima kasih. Saya manggilnya Mbak Ira aja boleh ya? Oke, Mbak Ira, boleh. Mbak Pipit. Iya, betul. Iya. Terima kasih atas perkenalan hangatnya. Ruangan dingin tapi nanti insya Allah jadi hangat. Jadi hangat. Iya, oke. Ya, ini dari pengenalan tadi ya kita bisa melihat bagaimana Fatayat NU dan NA ini memiliki peran penting dalam mendampingi perempuan hingga ke tingkat akar rumput. Nah, baik Mbak Ira, Mbak Pipit, kita lanjut ke segmen pertama nih. Obrolannya emang kesannya serius ya, tapi kita santai aja. Nah, ini untuk Mbak Ira dan Mbak Pipit ya, nanti monggo siapa duluan. Bagaimana Fatayat NU dan NA memandang pentingnya pendidikan pemilih bagi perempuan dan mengapa hal ini menjadi fokus yang harus terus diperkuat? Monggo siapa dulu ini? Mbak Pipit atau Mbak Ira? Saya dulu. Gimana? Mau sweet Oke. apa mau pink? Mbak Pipit dulu aja. Oke. Jadi pendidikan pemilih itu penting untuk dilaksanakan oleh KPU malah jauh-jauh hari sebelum masa pemilu. Jadi kalau sekarang itu mungkin waktu yang tepat untuk kita lebih progresif mengadakan pendidikan pemilih, karena memang waktu-waktu ini proses penyadarannya itu kan nggak serta merta ya, Ya, apalagi ada kan prosesnya. prosesnya panjang. Terus apalagi di tingkat desa itu kan daerah-daerah yang masih sulit terjangkau gitu. Betul. Terus di Banyumas itu kan antara daerah perkotaan dan daerah desa itu lebih banyak daerah desanya. Lebih banyak Mungkin Mbak desanya. Tati lebih tahu gitu loh daerah dapilnya itu seperti apa. Jadi ada beberapa desa yang memang sulit terjangkau dan akhirnya mereka mendapatkan informasi yang kurang terkait masalah pemilu. Terus bagaimana sih urgensinya? Aku fungsinya apa sih memilih gitu loh? Untuk apa sih memilih gitu loh? Memilih anggota dewan, memilih presiden, memilih bupati, gubernur itu kan kadang apa namanya itu belum apa namanya nampak di teman-teman atau di masyarakat pedesaan. Seperti kalau di daerah-daerah terpencil itu kalau bisa lihat itu di Gumelar, Samudra, terus ada di Tambak. Tambak, terus ada yang kalau di desa saya itu ada daerah apa namanya Kota Yasa itu ada 2 kakak itu yang harus apa namanya melalui bukit-bukit gitu loh. Nah, baru ketemu di situ. Kalau pas masuk coklat pasti ketahuan gitu loh. Terus di daerah apa namanya situ kok perbukitan itu belok berkelok-kelok gitu loh. Saya pernah kemarin ngadain acara di apa namanya situ Gumelar itu katanya apa namanya teman-teman saya itu jalan istighfar karena daerahnya paling sulit. Nyebut ya. Iya, nyebut ya. Astagfirullah. Nah, sampai Pak Camatnya aja bilang, Mbak Pipin, saya itu baru pertama kali ke sini loh. Padahal itu saya ngadain tanam pohon 1000 pohon di situ. Nah, Kecamatan Gumelar, Mbak. iya, Kecamatan Gumelar itu daerah situ. Ternyata di situ penduduknya apa namanya padat gitu loh. Nah, tapi memang menuju ke sananya memang luar biasa. Effortnya harus tinggi gitu loh. Nah, itu kadang PPS kan ya. PPS itu kan 3 orang. Nah, 3 orang mampu nggak menjangkau banyaknya desa-desa itu untuk memberikan pendidikan pemilih. Nah, padahal waktunya mereka itu kan paling sekitar 2 bulan nih, 2 tahun lah ya, 2 tahun atau 2 tahun dengan SDM yang cuma 3 orang, terus menjangkau seluruh desa dusun lah ya di kecamatannya itu apa namanya mungkin kurang efektif mungkin ya, walaupun jeda waktunya banyak. Sampai ke sana-sana atau enggak? Kalau sampai ke sana-sana pada waktu coklat mungkin iya, tapi untuk sekalian memberikan pendidikan sosialisasi bisa nyampe enggak? Padahal itu sosialisasi itu kan enggak serta-merta hanya sekali 2 kali gitu loh. Perlu yang apa namanya waktu yang cukup lama gitu loh. Nah, pentingnya itu tuh untuk apa sih pendidikan politik untuk masyarakat ya salah satunya itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, meningkatkan partisipasi pemilih itu juga yang keduanya juga bisa meningkatkan kepemimpinan lokal. Terus juga apa namanya ketika partisipasi pemilih meningkat, kepemimpinan lokal itu meningkat, itu juga pastinya nanti apa namanya masyarakat punya kesadaran tersendiri pentingnya pemilu itu untuk apa seperti itu. Iya.
ada fokus yang perlu diperkuat mungkin? Kalau fokus yang perlu diperkuat, saya rasa di masa-masa ini ya, di masa-masa ini saya rasa KPU perlu untuk menjangkau daerah-daerah tertentu. Kan KPU kan pasti punya peta kan ya. Nah, punya peta daerah-daerah terpencil yang pada waktu kemarin pemilu 2024 itu partisipasinya rendah. Nah, itu yang perlu difokuskan. Bisa nanti serahkan pada kami loh, Mbak. Ini petanya seperti ini. Nah, nanti bisa NA sama Fatayat itu nanti bisa ke sana kerjasama gitu loh. Jadi peta itu dibuka, terus nanti bisa kita diskusikan dengan kami di organisasi perempuan. Nah, nanti kita bisa masuk ke sana karena kita kan punya ranting ya, punya ranting, punya cabang. Nah, itu kita bisa kolab kerjasama ke sana. KPU kan di masa non tahapan nggak ada PPS, nggak ada PPK. Iya. Adanya ini ormas-ormas gitu ya. Adanya ormas yang tidak perlu anggaran. Jelas utamanya ya, udah tahu lah ya, non anggaran. Ya, ada lagi mungkin dari udah cukup ya. Baik, ke Mbak Ira. Oke, baik. Menarik sekali berbicara tentang pentingnya partisipasi politik di kalangan perempuan, karena perempuan ini kan merupakan struktur masyarakat yang terbanyak ya. Meskipun mungkin jumlahnya antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu beda jauh, tetapi dalam kontestasi pemilu itu kelompok perempuan itu yang paling banyak dicari, Mbak. Menjadi sasaran empuk para politisi, para caleg, dan juga bahkan partai politik dalam rangka mungkin mensukseskan hajat-hajat mereka. Kami maksudnya. Ya, itu menjadi kelompok-kelompok yang karena perempuan ini kan cukup aktif berorganisasi, bermasyarakat, aktif sekali. Kemudian mohon maaf saya ngadepnya ke Mbak Sari terus karena lupa pemirsa yang di rumah nih. Perempuan ini aktif sekali berkelompok, aktif sekali berkegiatan, dan itulah yang kemudian membuat ketika hampir atau ketemu dengan pemilu, masa-masa proses pemilu sudah dimulai, itu menjadi sasaran begitu. Oh, ada kelompok di sini, di RT ini. Rata-rata yang aktif PKK RT, PKK, kemudian kumpul-kumpul di RT, RW, desa, bahkan kecamatan, itu ibu-ibu. Seperti itu. Nah, sehingga kemudian ketika perempuan tidak sadar bahwa pentingnya pemilu, pentingnya kita memahami pemilu itu untuk apa sih? Apa yang bisa kita dapatkan? Apa pentingnya kita aktif dalam proses pemilu? Itu menjadi kemudian aktif dan partisipasinya menjadi sia-sia. Masa iya kemudian hanya dicari suaranya saja? Kalau di MUK ini kan suaramu sangat berarti. Nah ini jangan kemudian hanya suaranya saja yang diambil, tapi mereka memberikan suaranya itu harus dan wajib tahu apa yang kemudian bisa didapatkan, dan disitulah pentingnya kemudian sosialisasi kepada para pemilih perempuan, terutama seperti itu. Jadi tidak kemudian hanya menjadi pelengkap penderita gitu ya. Pelengkap penderita. Jadi kalau pas menderita ikut bersama-sama, tapi pas lagi tidak menderita ditinggalkan aja. Seperti itu sih mungkin buat saya, dan menarik sekali yang diceritakan tadi lah Mbak Pipit, menjangkau daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh KPU, PPS, PPK, sampai di tingkat paling bawah pun mungkin sosialisasinya akan terhambat. Nah, disinilah peran pentingnya kita organisasi perempuan, contohnya Fatayat kita dan dengan Nasyatul Aisyah untuk bisa membantu KPU mensosialisasikan pentingnya pemilu seperti itu mungkin. Dan perempuan juga memiliki peran yang sangat strategis di keluarga. Dia yang paling tahu kebutuhan masyarakat sebenarnya yang perempuan, melalui kebutuhan masyarakat itu kan dimulai dari kebutuhan di keluarga dulu. Jadi ketika perempuan yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat dan kemudian bisa turut serta aktif dalam proses pemilu, insya Allah
harapan-harapan yang memang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud. Kira-kira seperti itu mungkin Mbak Sari. Iya, luar biasa emang. Cocok banget. Iya. Apa? Cocok banget sampai. Soalnya saya sebelahnya Mbak Pipit. Saya belajar dulu dari Mbak Pipit. Iya, jadi emang perempuan itu memang sebaiknya tidak sekedar jadi pemilih ya, tapi dia juga bisa jadi penggerak. Iya. Penggerak jadi lebih aktif gitu ya dalam otomatis di keluarganya tadi kan di keluarga dia karena sebagai yang apa istilahnya di keluarga itu Jantungnya keluarga mungkin ya. Iya, pendidikan pertama itu kan ibu. Iya, madrasah pertamanya juga di ibu. Nah, terkait tadi apa untuk menjangkau ke bawah begitu. Sebenarnya kita kan udah pernah kolaborasi ya KPU dengan ormas-ormas perempuan dan juga ormas yang lain. Nah, ini program atau kegiatan apa yang sekiranya paling tepat atau paling berdampak dalam meningkatkan kesadaran pemilih perempuan menurut Mbak Ira atau Mbak Pipit? Program apa yang kan kita udah pernah nih mungkin pengalaman yang lalu itu dirasakan oh ini berdampak nih yang kegiatan seperti ini, atau kalau nggak ada ya kira-kira yang berdampak ke depan ini gitu jadi bisa buat usulan. Kalau saya melihat itu saya teringat itu relawan demokrasi di tahun 2018-2019 ya. Itu kan ada semacam program dari KPU relawan demokrasi. Nah, itu kan program itu menarik. Jadi nanti kita kolabkan kenapa kok partisipasi pemilih di tahun 2024 itu menurun gitu loh ya. Itu daripada pemilu yang sebelumnya gitu loh. Nah, di relawan demokrasi kemarin itu di tahun 18-19 itu kan bisa menjangkau di daerah-daerah terpencil. Anggota saya itu ikut daerah Pekuncen. Orang Pekuncen itu menuju rumahnya saja seperti itu tadi. Dia itu stop di bawah motor, tapi nggak bisa masuk, entah sepeda, entah motor, nggak bisa, hanya jalan. Nah, itu jalan menuju perbukitan, itu padat penduduk, tapi harus jalan. Nah, dia ikut relawan demokrasi secara otomatis bisa memberikan edukasi kepemiluan di tempat tinggalnya terpencil itu. Itu baru satu contoh ya. Terus yang kedua kan memang tahap-tahapnya kan kita punya tahap ya, pemilih, terus penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Nah, saya rasa entah itu wujudnya apapun itu sosialisasi itu harus selalu digulirkan. Baik entah itu sosialisasi atau pendidikan pemilih atau uji coba pilihan gitu loh, simulasi. Nah, itu harus selalu dilaksanakan karena ini memang kita mengejar target gitu loh, apalagi untuk perolehan suara 30% suara penyelenggara pemilu perempuan dan legislatif aja nggak tercapai gitu loh, padahal pemilih perempuan itu tinggi. Nah, itu sampai tercapai itulah yang insya Allah dalam titik aman, tapi sebelum itu ya kita harus selalu menggulingkan program-program tersebut. Terus di ranah kami di tingkat kabupaten itu dari 2 pemilu ini kita itu mendorong warga persyaratan kami itu untuk ikut dalam proses demokrasi penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu. Entah itu mau jadi KPPS, entah itu mau jadi PPS, entah itu mau jadi pengawas cabang desa, kecamatan gitu loh. Nah, itu silakan berpartisipasi. Itu wujud dari pengabdian kita sebagai kader di area kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, terus yang ketiga itu di peserta pemilu. Nah, ini memang kemarin lembaga LHKP di PDM Banyumas itu juga mulai menginventaris calon-calon dari warga Muhammadiyah yang ke sana. Nah, memang NA itu jadi PR, nggak belajar di Fatayat lah ya Mbak. Tapi jadi belum mampu untuk memberikan kader terbaiknya untuk berkontribusi di area kebangsaan di pencalekan jadi calon legislatif itu aja masih terbatas gitu loh. Keinginan untuk ke sana itu masih kecil lah ibaratnya. Makanya ini kayaknya ini potensinya ada. Potensinya ada. Iya, potensinya ada, tapi untuk
mengarahkan teman-teman ke sana itu kemarin baru sedikit lah dari NA itu enggak. Tuh Jadi mental makanya yang nah itu itu kan tarung bebas ya. Itu iya kan benar. apalagi di legislatif itu kan tarung bebas itu loh. Iya. Nah, ini kayaknya NA perlu belajar lebih banyak sama Fatayati itu. Seperti itu. Nah, itu. Iya, Mbak Pip. Oke. Ya, kalau itu ke Mbak Ira. Iya. Jadi gimana nih program kegiatan apa yang bisa meningkatkan kesadaran kepemiluan di kalangan perempuan? Eh, saya nanggepin dulu Mbak Pipit ini. Oke. Pokoknya kalau saya yakin ini dari NA itu pasti ada kadernya. Iya, pasti. Itu harus didorong. Nggak usah itu. jauh-jauh, dia di depan mata juga Iya, udah. makanya mau apa ya? Cuma memang butuh sekali mental yang Mental yang baja. di atas rata-rata lah mungkin begitu. Nah, itu Di atas normal gitu Di ya. atas Iya. normal. Kalau berbicara kadang-kadang orang duit begitu kan, umumnya kan begitu. Mm-mm. Itu sebenarnya bisa dicari. Tapi Iya. kalau keberanian ini yang memang harus menjadi modal utamanya dulu begitu. Ya. Tapi ini Saya bisa tunggu, sekarang Mbak. kita tanya dulu. Sa- tanya Oh iya, dulu, benar, tanya benar, dulu. benar. Apanya? Yang mana? Jadi akan Caranya gimana, Mbak? Pokoknya saya tunggu, Di atas rata-rata saya nih. membayangkan di kantor itu, Iya. membayangkan di kantor itu teman-teman Organisasi. teman kantor ya teman sebaya seumuran dan teman organisasi karena tentu perjuangan kita, visi misi kita kan sama Mbak. Iya, iya. Dalam rangka pembangunan, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, begitu kan? Mm-mm. Apalagi kita sesama perempuan. Tentu harapan kita untuk bisa mewakili para aspirasi ya, mewakili aspirasinya, kepentingan perempuan kan kita yang Betul, sebenarnya kita yang iya, paling tahu tahu. begitu. Yang paling tahu. Kemudian tadi apa? Kegiatan ya, Iya, kegiatan. betul, Kita kegiatan. kolaborasi dengan KPU. KPU, alhamdulillah sudah berjalan. Bukan hanya sosialisasi kepemiluan, tetapi juga sosialisasi dan mendorong partisipasi anggota dan kader kita dalam rangka untuk ikut menjadi penyelenggara pemilu sampai di tingkat KPPS. Yang paling bawah apa sih KPPS ya? KPPS. Atau petugas apalagi Pantarli TPS. kemarin. Pantarli, Iya, ya. Pantarli iya. gitu. Itu kita kolaborasi dengan KPU dan kita sosialisasi. Meskipun mungkin kolaborasi kita, kerjasama kita hanya di tingkatan cabang, di tingkatan PC, tetapi sosialisasi otomatis, Mbak. Sampai bawah. Sekali lagi meskipun tidak ada anggarannya di kita ya, Mbak ya. Ya, betul. Itu sudah otomatis kemudian kita sampaikan ke bawah. Kita teruskan ke PAC, pimpinan anak cabang dan juga ranting dan juga anak ranting. Kalau di kita ada lagi itu anak ranting di tingkat RW atau gerumbul seperti itu. Jadi harapan kita tetap sama, bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek, tidak hanya menjadi penonton yang diiming-imingi itu mudah, karena mungkin sudah menjadi mindsetnya masyarakat. Ya, wong wadon kan gampang dilomboni begitu. Itu semoga tidak begitu. Makanya itu dengan banyaknya sosialisasi kita upayakan untuk tidak hanya menjadi objek, tidak hanya menjadi penonton, dan tidak hanya menjadi sasaran empuk mengambil suaranya saja, tetapi bisa menjadi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan kita siapkan kader-kader kita juga untuk bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas diri mereka agar ketika menjadi peserta pemilu, ketika menjadi penyelenggara pemilu pun tidak hanya asal memenuhi kuota saja begitu, tapi memang secara kualitas, secara kapasitas memang memenuhi syarat seperti itu. Iya, betul. Kami juga, ini KPU Banyumas mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Fatayat NU dan NA yang kemarin kami tahu lah ya di data itu, oh ini basic-basic teman gitu ya. Tapi mereka keren-keren. Jadi ya ada yang di PPK, PPS, KPPS, Pantarli. Terus kalau mungkin di Bawaslu ya. Iya, Bawaslu. Teman-teman kita kenal. Kadang mereka pernah di jajaran KPU, terus Bawaslu. Kita kerja bareng gitu, jadi udah kenal baik. Itu luar biasa keren-keren emang. Ya, dan harapan kita juga itu tadi misalnya kita ada kuota kurang lebih ya kuota minimal 30% misalnya atau bagaimana begitu ya, dikasih kuota. Harapannya kita kalau memang tidak, ini saya pribadi, kalau memang tidak memenuhi syarat ya tidak usah, daripada malu-maluin begitu. Jadi kami di sini, tugas kami adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas teman-teman untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu, tetapi juga bukan hanya
ikut-ikutan yang kemudian hanya memenuhi kuota saja. Jangan sampai kemudian wah ini yang KPPS derivatnya ternyata seperti ini begitu. Kami juga nggak mau Mbak Sari. Jadi tetap inilah tetap sesuai kriterianya begitu. Jangan juga kalau begini karena kita perempuan kadang lah ternyata biasanya cuma segitu gitu ya. Maksudnya yang laki-laki nih. Lah jasa ngodon lah kadang akhirnya begitu. Tapi kalau perempuannya emang bisa berbobot, wah itu malah kudu kalau ada dia udah aman gitu ya. Harus begitu. Kita harus bisa seperti itu. Oke. Ya. Tadi mengacu pada peran strategis perempuan ya di dalam keluarga dan komunitas. Nah, ini gimana Fatayat NU dan NA memanfaatkan peran strategis itu untuk mendorong partisipasi politiknya yang sehat. Terus ada nggak tantangan terbesar yang mungkin sampai sekarang ini masih ada dalam mendorong, kita kan berperan nih perempuan ya, punya peran strategis tadi kan di keluarga sama di komunitas. Nah itu bagaimana memanfaatkan peran itu untuk mendorong partisipasi politik yang sehat dan apa tantangan terbesar yang masih dihadapi? Iya, kalau tantangan perempuan itu tidak dipungkiri banyak ya. Jadi memang apalagi di dunia politik itu tinggi. Jadi gesekannya itu tinggi. Apalagi kalau soalnya kita juga bukan berhadapan terhadap diri kita sendiri, menunjukkan eksistensinya sendiri, tapi juga bagaimana kita menghadapi persepsi masyarakat yang notabene perempuan juga, yang menilai kemampuan kita itu rendah gitu loh. Jadi bisa sih perempuan kok paling anggere pas hamil mandek. Nanti pas menyusui saya nggawa anak cilik ama bisa untuk berkontribusi gitu loh, malah ngerepoti pas rapat nggawa anak dan sebagainya. Padahal di usia-usia produktif perempuan itu di usia-usia yang memang metabolisme biologinya lagi bereproduksi. Kalau kita menunggu selesai bereproduksi ya tua. Sudah tidak produktif. Sudah tua gitu. Tantangnya itu jadi memang jadi stigma masyarakat terkait masalah itu tidak kita pungkiri tinggi. Jadi memang apalagi kalau saya pernah di penyelenggara, jadi memang kalau di Bawaslu itu kan ada semacam siap bekerja penuh waktu. Kalau di Bawaslu seperti itu. Penuh waktu itu ketika memang kalau masa-masa pemilu kan kehidupan kita kan 24 jam. Kalau ada kampanye di luar jam gitu loh, sampai tengah malam dan sebagainya, kita harus siap sedia di sana. Terus mengawasi proses kampanye, entah hujan, panas, terik, mangkat, malam harus berangkat gitu loh. Nah, itu mungkin harus meninggalkan anak juga kan, jadinya kan meninggalkan anak, terus harusnya rewang kita cuma siang, malam juga datang. Nah itu, sebenarnya itu naluri lah ya, naluri. Memang permasalahan perempuan itu ya seputar itu, tapi itu harus didorong. Dari semua kerepotan-kerepotan itu harus didorong bahwa perempuan itu jangan hanya di domestik saja, harus berada di ruang publik gitu loh. Dan politik ini itu keputusan-keputusan politik itu berdampak pada perempuan, pada ibu rumah tangga lah. Kalau kita nggak berkontribusi ke sana, ya seluruh keputusan-keputusan itu nanti pasti akan berdampak pada kami gitu loh. Nah itu kalau kita nggak ke sana memberikan suara, terus memberikan masukan, bisikan dan sebagainya lah ibaratnya. Apalagi kalau paling tinggi itu kan, paling tinggi derajatnya itu kan ketika kita bisa di legislatif gitu loh, anggota dewan lah gitu loh. Nah itu ini sudah lulus nih. Nah itu kan setidaknya kalau kita dekat kan Mbak Ira itu keputusan tentang masalah perempuan dan anak seperti ini gimana Mbak Ira gitu loh. Nah itu kan seperti itu loh. Nah itu kan fungsinya perempuan di ranah publik, apalagi di politik itu kan bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang berdampak, yang berpihak dan berdampak pada perempuan. Seperti itu. Betul. Kendala ya Mbak? Gitu ya. Sekarang kan tantangannya. Tambah lagi. Tadi sih agak-agak tersebut anak gitu ya. Terus ada tantangan terbesar. Ya, tantangan terbesar ya sebenarnya rata-rata umum aja seperti itu. Tapi kalau kemarin kontribusi kami yang
mencoba untuk mendorong itu, Mbak Sari masih ingat nggak kita NA itu punya JPPR. Jadi mengirimkan JPPR. Nah, jadi pemantau pemilu. Jadi di 2024 yang pilkada ya, yang bukan pemilu itu kami kolaborasi dengan JPPR provinsi, terus memberikan SK kepada kami untuk membuat struktur organisasi JPPR di tingkat kabupaten. Nah, koordinator utamanya itu dari Nasihatul Aisyah. Nah, itu ketua bidang advokasi dan kebijakan publik itu yang mengomandoi gitu loh JPPR di kabupaten. Nah, kemarin itu pada waktu pilkada itu kita itu buat sampel seluruh titik gitu, titik-titik TPS di Kabupaten Banyumas. Nah, itu kalau ya dorongan kami ke sana. Jadi ketika memang tidak semuanya terakomodir di penyelenggara pemilu ya kita di pemantau pemilu gitu loh. Saya dulu juga di tahun 2004 itu juga bagian dari pemantau JPPR gitu. Kok sama ya, Mbak? Oh iya. Iya, mungkin kita di IPNU sama IPM apa ya? Nah, benar itu 2024 di kabupatennya masing-masing. Jadi dulu tuh bisa dibayangkan ya, anak usia sekolah, kuliah awal lah, itu seperti pekerjaannya bebannya kayak di KPU Bawaslu, Mbak. Jadi setiap TPS itu kita punya anggota ditempatkan di semua TPS se-kabupaten. Jadi bisa dibayangkan anak semuda itu gitu. Semuda itu. Nah, itu semuda itu mengakomodir pekerjaan yang hampir sama dengan KPU dan Bawaslu gitu loh, menempatkan PTPS sama menempatkan KPPS di situ. Nah, itu ada waktu itu di Ormas Kepelajaran Kepemudaan itu kita satu pemantau di semua TPS gitu. Nah, ini kita coba lagi kemarin di 2024 tapi sampel enggak semuanya. Karena kembali lagi non budgeter kita yang nyari dana sendiri. Itu disinggung-singgung Nah, sampai aja terus ya, biar ada yang denger. Iya. Nah, itu non budgeter kita cari dana sendiri. Nah, tapi alhamdulillah ya serunya sebenarnya di situ ya. Jadi kreatif mungkin. Kalau nggak ada anggaran ya, gitu kan. Anggap saja itu bagian dari kontribusi kami untuk bangsa dan negara. Betul. Iya, kalau gantian ya Mbak Ira. Yang apa tadi ya berarti tantangan dan juga hambatannya ya ketika perempuan terjun di dunia politik ini memang nggak kecil, nggak ringan dan nggak mudah ya. Semuanya sulit. Yang paling besar buat saya sepertinya adalah budaya patriarki yang masih kenceng. Itu tidak hanya sempat disinggung tadi sama Mbak Pipit ya. Tidak hanya masuk di pikirannya laki-laki. Jadi patriarki itu tidak hanya masuk di pikirannya laki-laki, tapi juga di perempuan. Malah lebih sama perempuan. Itu. Seperti itu. Nah, itu enggak di masyarakat, enggak di keluarga, enggak di pasangan, enggak di teman, begitu itu masih melekat kuat budaya patriarki yang ada di kita. Jadi itu buat saya itu hambatan terbesar terberat seperti itu. Dimulai dari perizinan ya, tentu kan kalau mau dunia politik itu harus melalui dinas perizinan dulu, Mbak. Dinas perizinan dan yang pertama ya. Itu yang pertama, itu ridhonya. Itu kunci utamanya tuh di situ. Gemboknya gede banget, kuncinya hilang kan susah kan? Ya, itu susah. Nah, itu yang paling ini harus selesai dulu di tingkatan itu. Kemudian ketika keluar masyarakat seperti apa? Masih banyak ternyata sudah hampir habis 2025 tapi ternyata budaya patriarki ini masih kuat di kita. Jadi masih banyak warga yang masyarakat yang masih memandang rendah kemampuan perempuan di bidang apapun termasuk apalagi di dunia politik. Dunia politik itu dunianya laki-laki, dunianya keras, sementara perempuan lemah lembut, dunia hitam sementara perempuan biasanya pink. Jadi Blackpink. Apalagi ya dunia yang kotor sementara perempuan dianggap selama ini menjadi makhluk yang indah, bersih dan lain sebagainya. Itu tidak akan kemudian kalau yang seperti itu masih kuat, masih ada
sementara perempuan tidak memiliki mental yang Kuat. lebih kuat dari Iya. untuk bisa menghadapi itu semua, memang menjadi tantangan terberat buat kita. Dan ini yang juga kalau di Fatayat saya berkali-kali saya hembuskan mengenai budaya apa ya, kesetaraan gender lah, wacana tentang kesetaraan gender ini memang harus diperkuat buat kita, karena itu benar-benar sangat merugikan perempuan, terutama di dunia politik ya akhirnya kan mau melangkah kok susah bener begitu, dari rumah sudah perizinannya sudah rumit, kemudian sudah melangkah berat lagi, belum serangan dan lain sebagainya, belum anggapan-anggapan ya apalagi nanti di kepemiluan kan urusan sampai malam, tengah malam, bahkan tidak pulang begitu kan. Kalau persepsi mengenai perempuan keluar malam masih dianggap menjadi sesuatu yang buruk, negatif, itu ya jadi repot lagi. Dan itu buat saya itu sih Mbak, jadi tantangan kita dan PR besar buat kita untuk bisa menyadarkan ya masyarakat harus tahu bahwa perjuangan untuk menyetarakan gender ini bukan dalam rangka untuk menuntut sesuatu yang lebih, kita kepengen lebih tinggi, kepengen sama persis dengan laki-laki, tidak, tetapi untuk mengurangi ketidakadilan, mengurangi kesenjangan. Pokoknya kalau itu masih terjadi ya ketidakadilan akan tetap ada pada kita semua. Itu aja sih Mbak. Semoga ke depan ini para laki-laki itu lebih mengerti kita ya. Dukungan dari laki-laki itu juga penting. Iya, sangat penting. Saya kira itu sangat penting kok. Laki-laki yang sadar gender itu akan memberikan lingkungan yang baik ketika nanti kita masuk ke ranah-ranah itu. Betul. Jadi memang butuh kerjasama ya, bareng lah laki-laki dan perempuan. Jadi memang ya kesadaran gender itu bukan hanya untuk perempuan saja, tapi juga laki-laki juga perlu untuk ke sana, diarahkan ke sana. Karena yang bagian perizinan tadi kan, jadi betul. Betul banget. Saya sampai terbersit ya ketika berbicara tentang kesetaraan gender. Ini ngapain saya bicara kesetaraan gender di perempuan? Kayaknya sudah hatam deh kita. Saya harusnya ke laki-laki. Saya kepengennya masuk di forum bapak-bapak. Ansor Pemuda Muhammadiyah. Nah, itu sebenarnya perlu untuk melibatkan diri. Bahwa dukungan untuk menuju kesetaraan gender itu juga perlu dukungan dari para laki-laki gitu loh. Jadi kalau tugas-tugas pemiluan yang tadi bisa dibilang mendekati pemilu hampir 24 jam, malah bukan hanya hampir ya, 24 jam lanjut ke 24 jam berikutnya dan berikutnya lagi. Kalau kemudian masih ada paradigma perempuan boleh beraktivitas di luar, yang penting tugas-tugas di rumah selesai begitu kan. Sementara ketika laki-laki beraktivitas di luar tidak ada yang memberikan syarat itu kan begitu. Nah, menjadi repot begitu. Itu kan jadi belum tercerahkan. Akhirnya artinya ya belum tercerahkan. Belum tercerahkan. Semua kita ini Wonder Woman lah ya, tapi menjadi makhluk yang sempurna kan tidak bisa. Di luar harus beres, di rumah juga harus diberesi dulu. Udah lah Mbak. Oke. Seru banget ya. Nanti emosi lah. Baik, teman pemilih seluruh KPU Banyumas, seru banget obrolan kita di segmen pertama. Kita akan lanjut ke segmen kedua. Tetap bersama kami di podcast Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Halo seluruh KPU Banyumas, kembali lagi di podcast Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Ya, baik Mbak Ira, Mbak Pipit, ini kita kan bahas lagi Hari Ibu ya, Hari Ibu. Iya, jadi kita ngangkat tema juga, ini tema Hari Ibu 2025 ini kan perempuan berdaya, perempuan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Nah, menurut Mbak Ira, Mbak Pipit, bagaimana makna tema ini jika dikaitkan dengan peran dan partisipasi perempuan dalam pemilu? Iya, khususnya ya di Kabupaten Banyumas lah. Oke. Saya dulu nih. Silakan. Iya, jadi sebelum kita ke sana, kita perlu untuk melihat 22 Desember itu makna yang tersisa itu seperti apa. Jadi kan kenapa kok Hari Ibu itu di tanggal 22 Desember gitu kan. Kalau dilihat dari sejarah itu kan dari Kongres Perempuan pertama itu di tahun 1928.
Nah, itu mengangkat tema tentang menarik, nanti bisa dikaitkan dengan pemilu. Jadi para perempuan itu berkumpul di tahun itu tuh sebanyak 600 orang yang membawahi 30 anggota organisasi perempuan. 30 organisasi perempuan. Nah, itu membicarakan tentang hak perempuan untuk belajar. Terus yang kedua, hak perempuan untuk jangan dinikahkan dini. Nah, terus yang ketiga itu hak perempuan untuk bisa memilih. Pas Nah, ya, itu pas nyambung gitu loh, nyambung Ya. dengan ini KPU. Jadi para perempuan di tahun 1928 itu menginginkan bahwa perempuan itu juga dikasihkan hak untuk bisa memilih gitu loh. Nah, selain hak untuk bisa belajar dan dilepaskan dari belenggu pernikahan dini gitu loh. Nah, itu Mbak jatuh Mbak. Nah, ini. Terus Kongres Perempuan kedua itu di tahun 1935. Nah, terus Kongres Perempuan ketiga itu di 1938. Nah, ini lahirnya keputusannya itu diambil di ini. Jadi lahirnya Hari Ibu itu di tanggal 22 Desember diresmikan di Kongres Perempuan ketiga. Dan disahkan oleh Presiden Soekarno itu melalui keputusan Presiden nomor 316 itu di tahun 1959. Nah, itu ini jadi titik tolak pergerakan perempuan ya. Jadi di Indonesia itu bahwa peran perempuan itu tidak hanya di domestik tapi juga peran mereka di ranah publik. Nah, ini karena isu-isu yang diangkat itu di Kongres Perempuan itu menanamkan bahwa perempuan itu harus berdaya di luar gitu loh. Jangan hanya di dalam, karena kita dituntut untuk berperan di arena kebangsaan. Nah, kalau kita telik di kita nih NA dan Fatayat inilah. Terus yang bisa kita lakukan apa? Yang meneruskan perjuangan. Ya, meneruskan perjuangan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang tadi yang kita pilah-pilah tadi, yang antara ini kan ada 3 komponen nih, pemilih, penyelenggara pemilu, terus peserta pemilu. Ini kita menuju ke sana. Saya rasa Fatayat juga seperti itu. Fatayat dan NA itu kan warga perempuan muda yang sangat banyak, masih produktif ya, masih produktif. Dan ini potensi-potensi ini perlu untuk dikembangkan. Jadi untuk menyambut Hari Perempuan ini ya kita menuju ke sana, bukan hanya di ranah publik pun. Ketika tadi saya ngobrol sama Mbak Ira tadi, kayaknya perempuan itu juga bisa nanti di pengembangan UMKM gitu loh. Nah, di NA juga baru ke sana, menuju ke sana. Jadi kalau seperti kegiatan KPU itu kan seperti sosialisasi di ruang tertutup itu kan kayaknya bosen ya Mbak. Nah, sebenarnya kan kalau kita itu kan punya komunitas-komunitas ekonomi, penggerak ekonomi. Kalau di NA itu baru mengembangkan unit usaha ekonomi di sektor pertanian perkebunan. Nah, Keren, Mbak. Ya itu kan karena kita itu punya lahan wakaf di Muhammadiyah itu kan banyak di setiap kecamatan. Nah, itu nganggur loh, nggak digunain. Nah, NA itu mencoba untuk inisiatif ke sana. Kemarin kita mencoba di Aji Barang. Itu ada dia ditawarin 3, ada yang 2000 meter persegi, ada yang 1000 meter persegi, ada yang 800, nganggur itu. Terus akhirnya saya ambil yang 800 karena itu dekat dengan warga persyarikatan, ngaturnya gampang, netnya gampang. Itu kita tanamin pisang Cavendish. Terus kemarin itu lihat NA kayak gitu di Kemeranjen. Itu ada warga persyarikatan punya rumah di sana sekitar 1800 itu loh. Itu ada 5 kolam ikan yang nganggur, rumahnya nggak diurus, ada pohon duriannya yang banyak, dipasrahkan kepada kami, Mbak. Tolonglah itu saya kasihkan ke NA Pemuda untuk dikelola, silahkan mau dikelola apa. Nah, nanti kalau itu ada manfaat kolamnya nanti kita ke perikanan gitu loh. Rencananya ke sana setiap titik kecamatan itu kita berdayakan sektor pertanian, perkebunan, perikanan. Nanti biar cabang bisa menghidupi cabangnya lewat itu gitu loh. Jadi nggak harus nyari infak dan sebagainya gitu loh. Nah, di ruang-ruang terbuka itu edukasi pemilu bisa masuk ke sana sambil mancing ikan bakar. Nah, Cocok mau diundang. Sambil minum pisang Cavendish. Nah, itu kan Sekarang aja. Sekarang ya belum berbuah.
Nah, itu sektor-sektor itu kan sektor-sektor ekonomi itu sekarang lebih ramah ke perempuan kayaknya ya. Jadinya dia bisa bekerja, tapi bisa ngurus rumah tangga loh. Jadinya itu bisa dengan adanya online, penjualan online itu sebenarnya bisa itu jualan dari rumah. iya itu sebenarnya malah itu industri yang ramah kepada perempuan kalau saya melihat. Jadi dia bisa bekerja jualan rujak sayur, buah dan sebagainya itu di rumah. Dia bisa di rumah bisa mendapatkan uang, terus dia bisa mengurus anak dan keluarga. Nah, itu mungkin sektor-sektor ekonomi itu perlu ditingkatkan dan bisa dimasukin kita gitu DNA dan Fatayat itu untuk mengembangkan setelah ekonomi selesai kan enak ya. Nah, kalau pikirannya ekonomi kan rampung kan enak loh bicara bukan masalah politik dan itu partisipasi itu agak nyambung urusan saya udah selesai nih gitu Kalau loh. ekonomi beres biasanya bombong, Nah, Mbak. bombong gitu Iya. maksudnya gitu. Jadi sudah berdaya, jadi berkarya. berkarya. gitu ya. Nah, berkaryanya di situ. Oke. Dan tadi kan seperti itu. Ya. Temanya semoga masuk. Masuk Pak Eko. Ayo Mbak Ira. Wah, keren semuanya. Kita kapan-kapan studi banding lah pokoknya. Ini luar biasa. Saya ikut. Kalau ikut, Mbak. Iya ikut. KPU ikut katanya mau kerja bareng. Oh, boleh. Yang penting mandi dulu sama bawa duit, Mbak. Oh gitu ya. Aduh. Hari Ibu 20 Desember Perempuan Berdaya dan Berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Sudah nyambung semua ya disampaikan tadi Mbak Pipi juga dari mulai sejarah ya. Terus terang saya mendengarkan dengan sangat seksama Mbak. Sejarahnya ternyata seperti itu dan bahkan di tahun 28 perempuan-perempuan pada waktu itu sudah berpikir tentang perempuan itu harus go public. Perempuan harus keluar dari zona domestik begitu. Tidak melulu ngurusi sumur, kasur dan juga dapur. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau hari ini tahun 2025 menuju 2026 masih ada perempuan yang berpikiran cukup ngurusi urusan domestik, ini ketinggalan zaman sekali. Ketinggalan zaman sekali. Sudah bukan saatnya lagi sama sekali, sudah nggak relevan seperti itu. Nah, berbicara tentang perempuan berdaya, betul sekali Mbak Pipit bahwa UMKM ini sekarang saya melihat juga lebih banyak UKM dan UMKM itu lebih banyak digeluti oleh perempuan. Lebih banyak pengusaha-pengusaha, wirausaha-wirausahaan yang di rumah itu rata-rata perempuan. Laki-laki mungkin akan lebih memilih yang pekerjaan lebih berat, keluar rumah, karena kalau nggak keluar rumah dianggap tidak bekerja mungkin begitu. Iya kan? Kalau tidak berangkat, laki-laki di rumah itu dianggap pengangguran. Padahal tidak melulu seperti itu. Tapi sekarang eranya udah beda. Tapi masih banyak yang seperti itu. Lebih baik keluar bawa peluit, ngapain bawa peluit? Jadi wasit, tukang parkir. Daripada memberdayakan diri di dalam rumah, padahal sebenarnya itu bisa dan alhamdulillah itu sudah masuk di benak kita para perempuan. UKM, UMKM itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Entah itu bikin seriping, bikin kolak dibungkus, kemudian cilok segala macam begitu ya, keripik ini keripik itu apa saja bisa jadi keripik. Bahkan saya pernah dengar keripik gedebok pisang begitu. Oh iya. Kreatif sekali. Keripik bayam, keripik ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa perempuan hari ini sudah semakin berdaya, dan kemudian sesuai dengan slogannya dan kemudian berkarya, akhirnya bisa berkarya setelah mereka semuanya sudah berdaya, kita semuanya sudah berdaya. Dan berbicara mengenai tandur menandur Mbak. Jadi tandur menandur kita ya. memang kayak kakak adik ya Mbak. Memang Muhammadiyah itu kakaknya Nahdlatul Ulama. Saya adik. Oh gitu ya. Kami juga di bidang kesehatan dan lingkungan kita juga sedang menggerakkan, kemarin baru 2-3 bulanan yang lalu baru meluncurkan program gerakan menanam serentak. Membuat dapur hidup. Dapur hidup itu bisa diasumsikan dapur yang tidak mati kan begitu. Tapi milik sendiri, nanam sendiri dan itu saya sampaikan meskipun masih belum semua, masih banyak yang masih banyak yang berpikir, masih tidak kesukaan mikir lah ya. Aku nggak biasa nanam kok udah nanam gitu. Itu saya gerakan kepada semua anggota untuk bisa memiliki
dapur hidup sendiri. Mm-mm. Kalau alasannya tidak punya lahan, sama sekali tidak bisa saya terima karena bisa Mm-mm. nandur di polybag. Oh iya. Ya, betul. bisa nandur di polybag dan alhamdulillah sudah ada satu PAC yang follow up membuat lomba dapur hidup tingkat ranting. Jadi PAC yang bikin. Jadi di situ ada ya yang sehari-hari kita pakai, Perlukan, kita iya. perlukan di dapur Cabe, sendiri. misal, Cabe, tomat, terong, jahe, iya. kunir, Betul. kencur, semuanya ditanam sendiri dan itu Mm-mm. sesuatu yang sebenarnya tidak sulit. Iya. Yang penting kita mau, Mm-mm. begitu. Dan kalau di tadi NA ada tanah yang nganggur eman-eman banget begitu ya. Iya. Tapi belum ada yang nawarin, Mbak. Kami belum ada yang nawarin. Masih ikhlas dengan nandur di polybag saja. Di polybag saya ini akan selalu kami sounding mengenai ini. Kemudian ada juga satu PAC lain, bukan kalau yang kemarin sudah bikin lomba itu PAC Sumbang. Kemudian di PAC Kembaran baru sebulan 2 bulanan ini juga saya di-invite di grup WA forum jual beli. Jadi teman-teman yang memiliki produk itu di situ berkumpul, entah produk kulakan, entah produk bikin sendiri, yang biasa usaha apa, punya usaha apapun itu di-sounding di situ beserta harganya. Seperti itu, dan itu dari kita untuk kita kan. Itu saya pikir itu juga menunjukkan bahwa perempuan hari ini sudah lebih berdaya dan bisa memberikan karya untuk bangsa. Begitu. Nah, kalau karyanya terkait, ini kan sudah berdaya dan berkarya juga. Nah, kalau dengan pemilunya, mungkin kan jadi ada ini ya, peran mereka. Tadi udah disampaikan ya, Mbak ya. Jadi ada berperan, berpartisipasi sebagai pemilih, kemudian penyelenggara dan juga peserta. Jadi biasanya kalau yang sudah punya usaha, sudah berpikir lebih maju begitu, ada kesempatan yang lain-lain itu masuk saja begitu. Termasuk kesempatan ada dibuka pendaftaran penyelenggara pemilu. Kita dorong biasanya mereka lagi, mereka yang aktif di organisasi, mereka yang aktif memiliki UKM dan UMKM usaha. Kemudian mereka juga yang kadang-kadang tertarik untuk mengikuti berpartisipasi dalam apa yang kita sampaikan ke mereka. Dapur udah selesai gitu Jadi sudah ibaratnya di domestiknya sudah oke, udah beres, berdaya, terus meluas. Sekarang rananya lebih jadi luas lagi. Bukan legan boleh ngomongan ya. Jadi karena memang kita sudah bisa ke sana. Ini kalau melihat sekarang perkembangan terakhir ini, tren partisipasinya para perempuan tadi gimana dalam kegiatan sosial sama demokrasi? Apakah meningkat atau biasa saja atau menurun? Kalau ini ya, jadi kan kalau ini harus data. Harus data ya, ada data. Harus data. Jadi kalau dilihat penyelenggara pemilu itu kan sudah melaksanakan berbagai upaya sosialisasi. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa kok partisipasi di pemilu pilkada lah ya, pilkada itu menurun gitu loh. Nah itu kan pertanyaannya seperti itu. Upaya sosialisasi itu sudah dilaksanakan, tapi kok pada menurun. Kendalanya apa? Ini kan nurunnya agak tinggi. Lumayan, soalnya dari 2024 itu kan 68,9%. Terus itu yang bupati. Terus gubernurnya itu 69%. Nah, padahal di tahun 2018 itu sempat tinggi. Iya, tinggi sampai 82,5%. Gapnya jauh banget ini. Kan berarti kan permasalahannya ada apa gitu loh. Kalau bupati apakah karena kemarin kita calon tunggal ya. Jadi untuk apa sih ini paling jadi itu gitu loh ya. Atau ada unsur-unsur lain yang saya sebutkan di awal tadi. Ini kok relawan demokrasi dihapus nih dari program KPU, padahal bisa menyasar sampai titik-titik pelosok gitu loh. Terus saya rasa ini peta perlu dibuka. Yang kemarin itu 2024 itu
rendahnya partisipasi pemilih itu di mana aja titiknya. Nanti kita bisa koreksi nih, jadinya nanti kita koreksi, kita lihat juga, oh ini Delala juga bisa jadi orang kita ini. Nah, bisa jadi orang kita ini yang nggak milih gitu. Padahal mungkin kita punya anggota di ranting itu tinggi, tapi kenapa kok partisipasinya rendah? Itu bisa dievaluasi buat kami itu untuk pemilih ya. Terus untuk peserta pemilu nanti terkait Mbak Ira, itu kan kemarin dari daftar pemilu 2024 itu kan cukup tinggi ya, lebih tinggi daripada laki-laki. Terus partisipasi pemilihnya yang datang ya, itu malah lebih banyak perempuan. Jadi kalau yang laki-laki yang datang itu cuma 78,54%, sedangkan perempuan yang datang tuh 85,36%. Itu kan selisihnya jauh banget. Yang datang perempuannya banyak, sedangkan calon DPRD Kabupaten Banyumas itu yang perempuan 41, bukan udah tinggi tuh, sudah melebihi 30%, 30% 41, calonnya, calonnya itu sudah tinggi 41,04%, itu tinggi, sudah banyak, tapi gitu. kok Nah yang jadi itu kenapa malah turun cuma 20%. Nah padahal modalnya udah tinggi loh ya, modal partisipasi perempuan yang hadir di TPS sudah tinggi, terus yang pesertanya juga sudah banyak, calegnya sudah banyak, yang jadi akhirnya cuma 20% dan di bawah itu. Dan ini memang agak berasi karena memang seperti yang saya sebutkan tadi, di legislatif itu tarung bebas, memang benar tarung bebas gitu loh. Beda mungkin dengan penyelenggara pemilu. Kalau saya dilihat di KPU itu tingkat partisipasinya itu kalau di pusat provinsi, kabupaten itu ya rata-rata 20% lah ya, minimal satu lah ibaratnya itu. Bawaslu juga seperti itu. Terus yang menarik itu sudah di tingkat kecamatan udah tinggi tuh, levelnya udah 30% udah masuk itu partisipasi perempuan. Nah, terus kalau untuk Bawaslu itu yang baru masuk di partisipasi perempuan itu baru di tingkat desa. Jadi lumayan nih KPU ya. Lumayan KPU daripada Bawaslu. Nah ini, tapi juga bisa jadi evaluasi, karena kalau di KPU itu kan lebih banyak ya, di tingkat desa itu kan ada 3 orang, kalau di Bawaslu cuma 1 orang. Nah terus tingkat di TPS itu rata-rata TPS dan PTPS itu semuanya tinggi semuanya, perempuannya banyak gitu. Nah ini perlu dievaluasi. Kalau yang tadi, yang penyelenggara pemilu, peserta pemilu, kalau yang pertama tadi peserta pemilu, saya tanya ke KPU lah ya. Tapi kalau untuk legislatif lah, ini PR-nya kita. Ini PR-nya kita. Kenapa kita bisa kecolongan? Padahal ada calonnya ya. Calonnya banyak, pemilihnya banyak. Pemilihnya kita. Woman support woman-nya kurang jalan. Nah, ini jadi evaluasi kita. Atau ini. mungkin secara kualitas para peserta pemilunya juga mungkin dianggapnya kurang. Mereka bilang menganggap rendah, dianggap kurang dibandingkan laki-laki. Gitu. Mungkin begitu. Tapi itu PR buat kita, Mbak. Iya benar buat kita. Soalnya kita punya masa banyak di perempuan, segmennya perempuan. Terus kenapa kita ibaratnya malah milih? Iya, kita kan punya calon ibaratnya. Kalaupun yang penting antar organisasi perempuan saja nanti kita perlu komunikasi kayaknya. Ini caleg Muhammadiyah, ini caleg NU. Siapapun sebenarnya yang penting jadi aja gitu loh ya. Yang penting kan ini sebagai wujud kita mendukung para perempuan-perempuan bergerak di ranah publik. Iya, politik seperti itu. Iya benar. Betul. Itu PR buat kita, jadi mikir. Iya. Ya Mbak Ira. Jadi mikir. Mbak Ira nambahin mungkin. Iya, apa ya atau berarti? Iya. Sampai mana partisipasi perempuan di politik ya? Ya, trennya. Iya, berbicara data yang pegang data kebetulan Mbak Pipit, dan saya malah yang jadi ini ya, betul ya, kita anggota dewan perempuannya berkurang menjadi hanya 10 dan kebetulan 1 jadi wakil yang kebetulan dari fraksi saya, Lilin Tarti, maju ke kontestasi pilkada dan penggantinya laki-laki. Jadi tambah berkurang lagi, Mbak. Jadi 9 jadinya. Iya, sekarang 9. Iya. Tambah berkurang lagi, dan ini PR buat kita. Semoga nanti di pemilu berikutnya harus berubah petanya. Petanya harus berubah, dan ini tetap penguatannya di kita, Mbak, di organisasi. Betul.
Memang soalnya yang partisipasinya kan udah tinggi ya, 40%. Yang mau aja sulit gitu berarti lah, Iya, harus didukung. betul. Kecuali nggak Betul. ada lagi ya. Nah, Iya. itu udah tinggi 40% tuh udah tinggi. 50 tuh gede. Ini buat ke depan ini, buat anak-anak muda perempuan. Iya. Ini gimana ini nanti cara mungkin ada rencana ya untuk mendidik anak-anak perempuan, baik dari Fatayat NU maupun NA, untuk mereka jadi pemilih yang cerdas, kritis, dan tadi berani berpartisipasi, baik jadi ya pemilih pastinya, kemudian penyelenggara maupun jadi peserta, biar bisa lebih nggak kejadian yang kemarin, yang terakhir ini kan sudah banyak pilihan, banyak pemilih perempuan, tapi kok yang terpilih malah menurun seperti itu. Nah ini kita ke anak-anak muda generasi yang berikutnya, perempuan berikutnya. Iya, kita kan punya basis, kalau yang di NA mungkin Fatayat kan angkatan muda ya, dia angkatan muda. Nah kita tuh biasanya di senior kan. Nah ya antara Ansor, Fatayat, terus NA, Pemuda Muhammadiyah itu kan biasanya jadi ketua rombongan gitu kan, rombongan angkatan muda Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah, angkatan muda NU. Nah itu ini peluangnya juga besar itu. Jadi yang penting tidak berhenti untuk pendidikan pemilih itu nggak berhenti. Nggak harus mendekati pemilu, malah jangan mendekati pemilu. Nah, jangan mendekati pemilu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Terus tadi kalau melihat dari hulunya itu ya keluarga. Nah, aktivis-aktivis ini yang berkeluarga, yang sudah punya anak dan sebagainya itu sebagai madrasah. Jadi madrasah. Jadi aktor-aktor seperti tadi, kenapa kok pendidikan pemilih itu penting? Salah satunya tadi saya sebutkan tadi, mendorong kepemimpinan lokal. Nah, itu salah satunya dia bisa menyalurkan ketika perempuan sudah berpendidikan, punya wacana yang bagus tentang pemilu, itu bisa menularkan di keluarganya. Jadi anak-anak perempuannya kita itu sudah mulai akrab dengan membahas masalah politik, demokrasi, terus kesetaraan. Itu kalau enggak ibunya yang pintar kan susah. Dia dapat dari mana masukannya gitu loh. Terus kalau saya masih mengutip itu tentang dari Simone de Beauvoir itu, aktivis Prancis itu bilang bahwa untuk menghapus segala segala permasalahan patriarki itu kita harus melakukan transendensi. Transendensi itu, yang dimaksud dengan transendensi itu adalah dia itu mampu melawan budaya-budaya yang ada gitu. Nah, mampu melawan, terus membebaskan dirinya dan mau menunjukkan eksistensinya. Dengan apa? Dengan 3 ide. Yang pertama itu dia harus bekerja dalam sektor apapun gitu loh. Terus yang kedua, dia harus mempunyai pemikiran yang luas, harus punya kecerdasan. Terus yang ketiga, dia mampu bertransformasi sosial. Ya seperti ini, kita kan aktif di organisasi, itu kan salah satu wujud untuk menuju transformasi sosial. Nah ini pentingnya organisasi itu sepertinya seperti itu gitu loh. Jadi bagaimana tuh bisa dibayangkan ibu-ibu yang tidak mempunyai kecerdasan mengelola keluarganya, ya seperti itu. Jadi beda kalau ibu yang mungkin sudah banyak punya aktivitas luar, organisasi aktif, terus bisa memberikan pengetahuan terhadap anaknya. Nanti akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan melek politik gitu loh. Nah, seperti itu. Seperti itu. Iya, luar biasa. Baik, Menambahkan Mbak Ira. Nambahin ya. Jadi kalau ini saya agak kepikiran tadi, iya ya, kok peserta pemilunya lebih banyak tetapi malah yang terpilih lebih sedikit, berkurang lagi. Iya. Satu sisi mungkin prestasi ya, kita wakil bupatinya perempuan. Di sisi yang lain memang kemudian penggantinya laki-laki. Nah, PR buat kita mungkin yang bisa kita dalam hal ini, saya sebagai ketua organisasi yang cukup besar di sini, organisasi perempuan yang cukup besar dan memang usia-usia produktif, itu penting sekali untuk menyampaikan pentingnya anggota
pentingnya kita memiliki anggota DPR perwakilan dari perempuan. Betul. Karena kepentingan kita, aspirasi kita akan lebih didengar, akan lebih tentu lebih keras diperjuangkan oleh sesama perempuan. Seperti misalnya tentang kawasan bebas rokok. Kawasan bebas rokok itu di kantor kita memang yang gujih berbicara tentang itu ya. Ini di sini kan nggak boleh ngerokok. Kenapa kamu ngerokok gitu ke teman dewan misalnya, teman laki-laki yang ngerokok. Kemudian baru tadi pagi saya laporan pansus tentang ketahanan keluarga. Di situ juga termasuk hak perempuan, termasuk juga tentang bagaimana kondisi keluarga yang ketika keluarga tidak dipertahankan secara kualitas juga tidak kuat, ini akan berimbas kepada kondisi sosial masyarakat, narkoba, merajalela dan lain sebagainya. Itu kan semuanya berawal dari keluarga. Nah, kemudian mungkin berawal dari keluarga dan juga organisasi saya perlu sekali menyampaikan, dan ini nanti akan saya sampaikan juga ke teman-teman anggota dewan yang perempuan. Sampaikan bahwa ketika kita punya anggota DPR perempuan, terutama ketika kita berada di lingkungan organisasi perempuan, kan lebih kepenak begitu loh. Mau ngomong apa begitu ke teman dewan perempuan kan lebih kepenak. Lebih sederhana lagi, lebih simpel lagi kita di organisasi, terutama di saya, Mbak. Makanya besok punya anggota dewan yang dari Amin. lebih sederhana lagi, lebih sempit, dan mungkin konteksnya lebih konkret. Jangka pendek sih. Misalnya ketika berkegiatan, difasilitasinya akan lebih mudah oleh pengurusnya sendiri yang jadi anggota dewan misalnya. Betul. Kemudian di lingkungan keluarga, hal-hal yang kira-kira agak negatif mungkin, agak nggak enaknya begitu. Sebenarnya kerja di mana-mana kan ada enak dan nggak enak. Ada. Nah, nggak enaknya itu nggak usah terlalu diumbar begitu, nggak usah terlalu diceritakan kepada terutama teman-teman di organisasi sesama perempuan dan juga di lingkungan keluarga yang di situ mungkin ada anak, ada keponakan, ada sepupu dan lain sebagainya begitu. Jadi kita enak kok, enjoy kok, sama kok dengan laki-laki kok ketika kita di dunia politik. Nggak ada tuh serem-seremnya misalnya begitu, nggak ada tuh bahwa kemudian dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Enggak, saya sebagai perempuan di dunia politik juga fine-fine saja, aman-aman saja begitu. Seperti itu mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, luar biasa sekali. Baik, teman pemilih seluruh KPU Banyumas, jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Halo sedulur KPU Banyumas, kembali lagi di podcast Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Baik, dalam rangka memperingati Hari Ibu, dan kebetulan juga Mbak Ira, Mbak Pipit ini sosok ibu-ibu yang hebat ya. Saya jadi penasaran nih, sosok perempuan ya yang menginspirasi Mbak. Jadi mungkin menginspirasi dalam kehidupan pribadi, baik pun di organisasi, itu siapa, dan nilai apa yang paling membekas dari sosok tersebut? Nanti yang saya dulu boleh? Boleh banget. Karena ini cuma satu, Mbak. Jadi buat saya tetap yang membuat yang menginspirasi buat saya perempuan adalah ibu saya. Kenapa? Ibu saya ini bukan aktivis organisasi, bukan orang yang bekerja dalam pemerintahan dan sebagainya. Ibu rumah tangga murni. Kenapa membuat menginspirasi buat saya ini dikarenakan beliau ini tinggal di lingkungan yang patriarkinya masih sangat kuat. Ibaratnya, contohnya ketika anaknya yang laki-laki cuci piring saja masih dilurui begitu. Dilurui apa sih bahasanya? Dikomentari oleh tetangga dan juga keluarga bapak saya begitu. Bocah lanang mau nyuci begitu kan, nyuci piring begitu. Itu kan salah satu contoh saja, tapi banyak hal lain lah yang menurut saya itu
budaya patriarkinya masih terlalu kuat dan mau tidak mau harus sabar begitu kan. Nah, yang membuat saya terinspirasi adalah sabar beliau dan istiqomahnya beliau dalam rangka untuk berbakti kepada suaminya, tinggal tinggal di lingkungan yang sedemikian tidak sama pemikirannya begitu. Tetapi yang saya salut adalah ketika ke anak-anaknya itu tidak diturunkan. Artinya justru mungkin karena itu ya, karena ibu saya merasa diperlakukan tidak adil karena ketidaksetaraan gender yang terjadi. Justru kemudian ke anak-anaknya itu selalu ditanamkan. Padahal tidak pernah diskusi gender, Mbak. Tidak pernah ngobrol kayak kita ya, ngobrol tentang kesetaraan gender dan lain sebagainya. Tetapi selalu ditekankan kepada anak-anaknya. Kebetulan anaknya 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan, semuanya sama. Arep lanang, arep wadon itu semuanya sama. Seperti itu. Dan doa-doa ibu saya yang juga untuk anak-anaknya yang tidak pernah berhenti, dan kesabaran serta istiqomah beliau yang tidak ada habisnya. Buat saya ini menjadi sesuatu yang wajib sekali untuk saya usahakan untuk ditiru seperti itu. Itu saja dari saya untuk perempuan yang menginspirasi. Kalau Mbak Pipit? Iya, berbicara masalah ibu tadi nyambung ke masalah keluarga ya. Jadi ibu saya itu lulusan SD, tapi beliau itu dulu aktivis NA di tingkat desa, di tingkat ranting berarti kan ya. Saya itu pernah pada suatu waktu itu dia itu menekankan saya itu harus kursus MTQ. Kalau pada waktu hari itu tuh saya tuh lagi nggak mau loh, lagi nggak mau ngaji, tapi dipaksa sampai saya ditungguin sampai selesai kursusnya. Terus sampai saya nangis, nggak mau gue dipaksa-paksa. Tapi daripada waktu saya dipaksa itu, saya bisa juara MTQ tingkat kabupaten. Nah, hasil paksaan ya. Paksaan. Ya Allah, waktu siang aku ngantuk loh ibaratnya lagi kesel banget gitu loh. Dipaksa. Nah itu ibu saya tuh nggak punya pengetahuan luas ya. Hanya dia tahu bahwa ini itu nanti baik buat kamu gitu loh. Nah dari saya bisa itu saya aktif di PM, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terus sampai tingkat provinsi gitu loh. Nah itu jadi mungkin dari jalan itu, jadi mungkin dari paksaan orang tua walaupun nggak punya pengetahuan ya, tapi dia melihat bahwa ini mungkin nanti akan baik untuk anaknya. Jadi memang benar tadi proses perubahan itu bisa dimulai dari sisi keluarga. Ibu itu sosok madrasah pertama yang bagi anak-anaknya. Terus yang kedua itu kalau saya melihat itu sosok tokoh pendiri Aisyah yaitu Ibu Siti Walidah itu beliau mendirikan Aisyah di tahun 1917. Itu sebelum ada kongres. Nah pada waktu kongres perempuan pertama itu beliau mengirimkan dua anggotanya itu menjadi pimpinan sidang kongres perempuan pertama di tahun 1928. Itu ada Bu Siti Munjiah dan Siti Hayinah. Nah itu jadi beliau punya partisipasi yang bagus sih pada waktu itu, sudah mendirikan organisasi di tahun 17, terus mampu mengirimkan anggotanya menjadi pimpinan sidang di Kongres Perempuan tahun 28. Nah itu tentu menjadi inspirasi kita. Beliau itu sebenarnya dari awal itu cuma meneruskan suaminya yang Pak Dahlan itu kan anak yatim, terus yang nggak mampu itu dikumpulin itu diajari di madrasah. Itu baru laki-laki lah. Bu Walidah itu bilang kok cuma laki-laki. Nah ini kan perempuan juga dong. Nah, kalau Pak Muhammadiyah itu di 1916, nah Bu Walidah mulainya itu di tahun 17 mengumpulkan para anak-anak perempuan yang tidak mampu itu untuk diajarkan di madrasah. Nah beliau tuh mengajari baca tulis itu loh, BTA, terus mengajari retorika cara berbicara, berorganisasi. Tahun 1917. Ngajarin perempuan manah gitu loh. Itu kan bisa dibayangkan perempuan ngajar manah berkuda gitu. Nah, itu kan aneh sekali gitu loh. Nah itu beliau mengajarkan bahwa pendidikan itu menjadi pintu pertama perubahan. Iya, betul. Ya, jadi
bahwa pendidikan itu ditekankan, ini akan merubah nasib kamu itu di jalur pendidikan. Nah, itu Ibu Siti Walidah menekankan hal itu. Jadi dia juga mengajarkan satu, pentingnya pendidikan, yang kedua dia mengajarkan bahwa kepemimpinan itu bukan individual tapi kolektif, karena organisasi ya, jadinya kan kolektif kolegial. Jadi organisasi ada itu karena kita bersama-sama bareng-bareng mewujudkan harapan visi misi untuk tujuan organisasi. Nah, itu yang saya banggakan gitu loh. Ibu kita gitu loh, itu sangat progresif sekali di tahun itu. Nah, ini ya harusnya kita ya juga harus lebih lagi gitu. Nah, seperti itu. Oke, ya. Dan saya yakin juga ibu-ibu yang ada di studio ini ya, Mbak Ira, Mbak Pipit juga bisa jadi inspirasi buat putra-putrinya di rumah. Dan ya, amin ya. Ya, nggak terasa ini sudah di penghujung podcast, luar biasa seru banget. Nah, ini saya minta ada pesan ya terkait Hari Ibu, pesan untuk para perempuan di Banyumas ya. Baik mereka sebagai ibu atau kader organisasi maupun sebagai warga negara. Monggo, mau dimulai Mbak Ira? Silakan Mbak Ira. Baik, jadi setiap perempuan ini semuanya bukan hanya status sebagai perempuan yang kemudian memiliki kodrat melahirkan, menyusui, dan kodratnya hanya itu kan, melahirkan, menyusui, menstruasi, melahirkan begitu. Tetapi perempuan juga adalah penerus peradaban, di dalam keluarga menjadi jantungnya keluarga, sehingga saya berpesan kepada para perempuan di Banyumas terutama, dan perempuan di dunia pada umumnya, jadilah perempuan yang bahagia. Mungkin ini tagline-nya Hari Ibu tahun lalu tapi masih relevan di hari ini. Jadilah kita menjadi perempuan yang bahagia, karena jika kita bahagia, kita akan bisa membahagiakan dunia. Minimal kita akan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita, suami kita, anak-anak kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Karena perempuan kalau tidak bahagia itu bahaya, Mbak Sari. Perempuan kalau tidak bahagia itu bahaya. Karena kalau di rumah saja, bapak-bapak bisa perhatikan, Pak. Bapak-bapak yang di rumah bisa perhatikan. Bisa dirasakan dan oh iya ya begitu kan. Kalau ibu sebagai jantung keluarga di rumah sedang bad mood saja, tersinggung sedikit saja, atau bahkan kita tidak tahu sebenarnya kenapa, ada masalah apa dengan ibu, itu suasana menjadi kacau balau, Pak. Dan bahagianya kita, para ibu, para perempuan, tidak perlu digantungkan kepada siapapun. Tidak perlu bergantung kepada nunggu dibahagiakan oleh orang lain. Tetapi bahagiakan diri kita sendiri, sehingga kemudian kita akan bisa melakukan apapun dengan ringan, melakukan segala sesuatu, mau berdaya, berkarya, memberikan kontribusi terbaik kita kepada bangsa dan negara akan menjadi ringan kalau kita bahagia. Selamat Hari Ibu, semoga kita semuanya menjadi ibu dan perempuan yang bahagia. Keren, ya, luar biasa. Oke, lanjut Mbak Pipit. Iya, untuk para perempuan-perempuan di Banyumas ya. Jadi saya berharap bahwa perempuan itu sekarang itu jangan lagi takut terhadap stigma-stigma negatif ataupun bahwa kita keluar itu bukan apa-apa, itu adalah hak kita. Kita punya hak untuk berkontribusi, bukan hanya di wilayah domestik, kita punya hak untuk berkontribusi terhadap publik ya. Jadi ibaratnya kalau jadi kalau di kita itu kan habluminanasnya, nah habluminallahnya sudah selesai, itu kewajiban kita sebagai manusia itu habluminanasnya, bermanfaat untuk sesama. Nah, itu
ketika sudah selesai dengan Allah, selesai dengan diri kita sendiri, kebermanfaatan manusia itu yang kedua itu dibuktikan dengan kita bermanfaat kepada sesama. Nah, itu saya mengatakan kepada perempuan jangan takut untuk berada di wilayah publik gitu. Ayo kita dorong semua para perempuan baik di Nahdlatul Ulama dan Fatayat untuk ayo kita sama-sama menunaikan hak kita sebagai pemilih, sebagai penyelenggara pemilu, ataupun sebagai peserta pemilu. Nah, itu ini adalah kontribusi kebangsaan kita ya, kontribusi bagi perempuan untuk negara. Jadi jangan berpikir macam-macam, ini nggak cocok buat kita gitu loh. Ini bukan wilayah garap kita, ini wilayahnya laki-laki, salah itu. Semuanya punya hak kesetaraan yang sama, baik perempuan dan laki-laki. Nah, itu. Ini nanti untuk itu kita nanti NA perlu belajar banyak ini Fatayat, soalnya kalau yang satu udah selesai ya, yang kedua udah selesai ya, ini loh yang peserta pemilu ya, sampai jadinya. Nah, ditunggu nih nanti di 2029 ya. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Mbak Ira, Mbak Pipit ya atas waktu, tuh sudah sharing-sharing yang luar biasa, menginspirasi ya untuk apa yang telah dibagikan ke kita. Dari obrolan hari ini kita bisa simpulkan bahwa kita itu belajar tentang pendidikan pemilih ini itu bukan hanya tugasnya penyelenggara pemilu, tapi juga tugas jadi gerakan bersama lah, tugas bersama, gerakan bersama, termasuk melalui ormas perempuan yang hadir langsung gitu ya ke tengah masyarakat. Semoga semangat tema yang Hari Ibu ini, perempuan berdaya, perempuan berkarya, benar-benar hidup dalam keluarga, komunitas, dan juga dalam ruang demokrasi kita. Terima kasih juga untuk sedulur KPU Banyumas, teman pemilih yang sudah menyimak podcast Ngodemas hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat diambil manfaatnya untuk para sedulur. Saya Asari mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngodemas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.